Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SE Sensedu. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas 8 film dari Kingdom Animalia, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Di video kali ini kita akan membahas film yang terakhir, yaitu Chordata. Film Chordata. Ciri utama film ini adalah adanya chorda dorsalis atau notochord atau tali punggung, terutama pada fase embrio. Ciri kedua adalah memiliki batang saraf dorsal yang terletak di sebelah dorsal chorda dorsalis. Ciri ketiga, memiliki celah insang, terutama pada fase embrio. Klasifikasi Chordata dibagi menjadi 4 subfilum, yaitu Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Tapi kita hanya membahas detail pada Vertebrata. Anggota vertebrata dibagi 2 superkelas, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Superkelas Pisces berdasarkan ada tidaknya rahang dan jenis tulang penyusun tubuhnya. Superkelas Pisces terdiri atas 3 kelas. Yang pertama, kelas Agnatha, berasal dari kata a, tanpa, dan gnathos, rahang, jadi tanpa rahang. Agnatha merupakan ikan seperti belut yang bermulut melingkar, tetapi tidak memiliki rahang. Tubuhnya disokong oleh rangka kartilagu. Contoh, ikan lamprey air tawar. Kelas Chondrichthyes, rangkanya tersusun atas tulang rawan atau kartilagu, memiliki 5-7 celah insang tanpa tutup insang atau perkulum. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan belut listrik. Kelas Osteichthyes, rangkanya tersusun atas tulang sejati. Mulutnya terletak di ujung kepala dan insang tertutup operculum. Hidup di lumpur, contohnya ikan lele. Memiliki organ pernapasan tambahan di dekat insangnya, disebut labirin. Contoh lainnya ikan gabus, ikan mas, ikan tongkol, dan belut. Superkelas Tetrapoda. Anggota superkelas Tetrapoda adalah vertebrata darat yang umumnya berkaki 4, dan ada 4 kelas yang termasuk superkelas ini. Yang pertama, kelas Amphibia. Berasal dari kata amphia berarti 2 dan bios berarti kehidupan. Kelompok amfibia hidup dengan 2 bentuk kehidupan, mula-mula di air, kemudian dilanjutkan di darat. Kelas amfibia terbagi menjadi 3 ordo, Anura, Urodela, dan Apoda. Contoh anggota Anura adalah katak atau rana sp, dan contoh anggota Urodela adalah kodok atau bufo sp. Adapun contoh anggota apoda yaitu salamander.
Kelas Reptilia berasal dari kata repere yang berarti merayap. Anggota reptilia meliputi kadal, penyu, kura-kura, buaya, aligator, bunglon, komodo, dan ular. Anggota reptilia terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Chelonia, Rhynchocephalia, Squamata, dan Crocodilia. Kelas Aves. Ciri tubuh utama ditutupi bulu-bulu. Berdasarkan kemampuan terbangnya, kelas Aves dibagi menjadi 2 superordo. Superordo Paleognathae, yaitu kelompok burung yang tidak dapat terbang, contohnya burung unta dan burung puyuh. Dan superordo Neognathae merupakan kelompok burung yang dapat terbang, contohnya burung hantu dan burung merpati. Kelas Mamalia. Ciri khas kelas Mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Kelas Mamalia dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu Monotremata, Marsupialia, dan Eutheria. Subkelas Monotremata merupakan satu-satunya mamalia yang memiliki ciri-ciri mirip dengan reptilia, yaitu dalam hal rangka tubuh dan kebiasaannya bertelur. Monotremata juga merupakan satu-satunya anggota mamalia yang tidak memiliki daun telinga dan gigi, tetapi memiliki kloaka. Monotremata betina tidak memiliki uterus. Contoh monotremata yaitu platypus dan landak semut. Subkelas Marsupialia merupakan kelompok hewan-hewan berkantong. Semua bayi Marsupialia lahir dalam tahap imatur dan berpindah ke kantong pada tubuh induk. Sewaktu dilahirkan, embrio Marsupialia hanya berupa segumpal daging, tak berbentuk yang panjangnya lebih kurang 1 cm, buta dan tanpa daun telinga. Selanjutnya, bayi mengalami perkembangan di dalam kantong tersebut. Kelompok ini merupakan mamalia yang tidak berplasenta. Contoh, kanguru, walabi, kaskus, dan koala. Subkelas Eutheria. Subkelas Eutheria tidak memiliki kantong. Perkembangan janin berlangsung di dalam uterus yang dilengkapi dengan korion dan plasenta. Contoh, tikus, harimau, lumba-lumba, dan manusia Homo sapiens. Peran vertebrata bagi kehidupan. Yang pertama dari superkelas Pisces, berguna bagi manusia karena merupakan salah satu bahan makanan berprotein tinggi. Kelas dari amfibia, pada genus Rana dapat digunakan sebagai bahan makanan, terutama orang Jepang. Kemudian jenis Bufo marmus mengandung racun bufotalin dan bufotenin yang berkhasiat memperkuat denyut jantung. Dan di lingkungan yang memiliki genangan air, katak dapat digunakan untuk mengendalikan populasi nyamuk. Kelas Reptilia
Kulit ular dan buaya dapat dimanfaatkan untuk membuat tas atau sepatu. Daging, empedu, dan bisa ular dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit. Kelas Aves, daging dan telur ayam merupakan bahan makanan sumber protein. Bulu itik dan angsa digunakan untuk membuat selimut, bantal, dan kasur. Atau dapat digunakan untuk membasmi hama. Kelas mamalia. Hewan kelompok mamalia dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber protein, misalnya daging sapi, kerbau, domba, kambing, dan lainnya. Kulit sapi, kerbau, kambing dapat digunakan atau dijadikan sebagai tas atau sepatu. Tulang juga dapat dibuat sebagai zat perekat dan tepung. Oke, sahabat SE Sense Edu, video tentang Kingdom Animalia cukup sampai ini ya. Selamat belajar. Salam SE Sense Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.